Gerard Van den Broek malam-malam kembali coret lagi satu pemain timnas U23. Rafael Strijk semakin santer dikabarkan akan gabung skuad Garuda U23 sampai dikonfirmasi AFF. Nova Arianto dijamin bahagia dan Nek Donnarumma siap perkuat timnas Indonesia U17. Jens Reven resmi gabung Bali United, fans Garuda beri kritik keras. Erick Thohir kena teguran FIFA langsung mundur dari komite wasit PSSI. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Jens Reven, pemain muda timnas Indonesia U23, resmi bergabung dengan Bali United. Penyerang 19 tahun tersebut memutuskan untuk melanjutkan karirnya di Indonesia setelah meninggalkan Belanda. Disampaikan melalui pernyataan klub pada Minggu 13 Juli 2025. Jens Reven akan memperkuat Serdadu Tridatu mulai musim Super League 2025-2026. Kami dengan bangga memperkenalkan Jens Reven sebagai striker baru Bali United selama 3 musim ke depan, kata Yabes Tanuri. Keputusan Reven untuk bergabung dengan Bali United cukup mengejutkan, mengingat usianya yang masih sangat muda, bahkan belum genap 20 tahun. Sebelumnya ia proses WNI untuk memperkuat timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2025. Jens Reven juga tercatat sebagai salah satu pemain muda yang sukses mempersembahkan trofi Piala AFF U19 2024. Pada Sabtu 12 Juli 2025, Jens Reven mengucapkan selamat tinggal kepada klub lamanya FC Dordrecht setelah beberapa tahun memperkuat tim tersebut. Jens Reven adalah striker potensial yang kami butuhkan saat ini. Tim pelatih menganggap dia mampu memberikan dampak positif bagi Bali United untuk musim baru. Kami berharap Jens Reven dapat memberikan kontribusi besar untuk tim ini, jelas Yabes Tanuri. Bergabungnya Jens Reven ke Bali United sekaligus menambah panjang daftar pemain timnas Indonesia diaspora yang memilih berkarir di tanah air. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dipastikan mundur dari jabatan Ketua Komite Wasit Indonesia usai ditegur FIFA karena rangkap jabatan. Hal tersebut disampaikan Erick Thohir saat memberikan sambutan dalam sebuah festival sepak bola putri di Kudus. Kenapa saya jadi komite wasit? Ya siapa yang berani nyogok saya? Tapi itu pun tahun depan sudah tidak boleh. Sudah diperingatkan FIFA, nggak ada di seluruh dunia Ketua Umum menjadi komite wasit, ucap Erick Thohir. Menurut Erick Thohir, posisi Ketua Komite Wasit sengaja dipegang atas sejumlah pertimbangan. Salah satunya karena Ogawa, wasit asal Jepang, belum mengerti medan sepak bola nasional. Setelah 1 tahun lebih menjabat sebagai wakil ketua komite wasit, Ogawa dianggap sudah siap. Karena itu Erick Thohir siap melepas jabatan sebagai komite wasit. Ogawa kalau tahun pertama jadi komite wasit stres, nggak tahu landscape sepak bola Indonesia. Makanya saya dampingi, tegas Erick Thohir. Terlepas dari itu, Erick Thohir meminta dukungan agar semua langkah federasi diawasi dan kritik, tetapi tidak menjatuhkan. Menurut dia, tugas PSSI sama sekali tidak mudah. Federasi Sepak Bola ASEAN yakni AFF seakan membocorkan Rafael Strijk bakal memperkuat timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2025. Pasalnya akun Instagram resmi AFF justru memposting Rafael Strijk menjadi salah satu dari pemain bintang masa depan Asia Tenggara yang layak mendapatkan sorotan di Piala AFF U23 2025. Tentu fans Garuda langsung bertanya-tanya, apakah Rafael Strijk bakal didaftarkan ke skuad asuhan Gerard Van den Broek? Mengingat turnamen yang digelar di Indonesia itu akan berlangsung pada tanggal 15 sampai 29 Juli 2025. Pada Sabtu 12 Juli 2025, akun Instagram AFF tiba-tiba mengupload daftar pemain rising star alias bintang masa depan yang layak menjadi perhatian dalam gelaran Piala AFF U23 2025. Dalam daftar tersebut, AFF menyantumkan 2 pemain timnas Indonesia. Salah satunya adalah Muhammad Ferrari, bek yang memang digadang-gadang akan menjadi pemain penting di skuad asuhan Gerard Van den Broek. Lalu satu nama lagi yang diumumkan AFF sangat menarik, karena adalah Rafael Strijk. Masa depan sepak bola ASEAN menjadi sorotan. Dengan dimulainya Piala AFF U23 2025 di Indonesia, generasi bintang baru siap bersinar. Bunyi keterangan tersebut. Dari kepemimpinan Ferrari di lini pertahanan,
hingga bakat penyerang streak, dan dengan talenta luar biasa dari Vietnam, Thailand, dan juga Malaysia. Persaingan untuk meraih kejayaan regional mulai pada 5 Juli, siapakah yang akan bangkit? Tulis keterangan AFF. Padahal mantan penggawa Brisbane Roar tersebut tidak pernah masuk ke dalam daftar 30 pemain yang dipanggil Gerard Van den Broek untuk TC di Jakarta. Hingga menjalani sesi latihan pada Kamis 10 Juli 2025 kemarin, sosok Rafael Strijk pun tak hadir di skuad Garuda Muda. Tak heran fans Garuda kini merasa kebingungan. Kenapa ada nama Rafael Strijk di daftar bintang masa depan ASEAN di Piala AFF U23 2025? Apakah Rafael Strijk diam-diam akan didaftarkan? Rafael Strijk memang bisa saja didaftarkan ke Piala AFF U23 2025, mengingat usianya 22 tahun. Apalagi pemain keturunan Belanda itu memang tengah berada di Indonesia. Rafael Strijk berada di tanah air karena sedang menyelesaikan berkas dengan klub Super League Dewa United. Striker andalan timnas Indonesia itu akan segera diumumkan menjadi pemain baru Dewa United. Kemarin udah lagi proses semuanya. Tinggal selangkah lagi sih untuk Rafael. Sementara kontrak Rafael Strijk 3 tahun, ujar Ardian. Karena Rafael Strijk tengah ada di Indonesia, maka bukan tidak mungkin ia bisa daftarkan ke Piala AFF U23 2025. Hanya saja Rafael Strijk tentu perlu waktu beradaptasi karena tak pernah ikut sesi latihan skuad ke Van den Broek. Pelatih skuad Garuda U17 Nova Arianto dijamin bahagia. Sebab kiper ex Amsterdam U17 Keanu van der Wijs bersedia memperkuat timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2025. Kehadiran kiper berjuluk The Next Donnarumma tersebut penting untuk mengawal gawang timnas Indonesia U17. Sebab level lawan timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2025 lebih tinggi ketimbang Piala Asia U17 2025. Piala Dunia U17 semakin dekat. Tentu saja saya ingin membantu juga membela negara U17. Namun kita harus tunggu bagaimana ke depannya, kata Giovanni van der Wijs. Giovanni van der Wijs sejak usia 8 tahun membela Akademi Ajax Amsterdam. Tempaan keras di akademi membuat Giovanni van der Wijs berkembang pesat, termasuk fisiknya. Lahir di Belanda pada 1 Mei 2009 atau baru berusia 16 tahun, tinggi badan Giovanni van der Wijs mencapai 188 cm. Berhubung tinggi badannya masih bisa naik, Giovanni van der Wijs berpotensi menyamai ataupun melewati tinggi badan sang idola, yakni Gianluigi Donnarumma, yang mencapai 196 cm. Pemain idola saya, Donnarumma. Saya telah melihat gaya bermainnya, yang mana sangat ofensif, juga yang memutus bola silang seperti yang bisa saya lakukan. Ia juga pandai memutus bola silang seperti yang biasa saya lakukan. Karena itu ia salah satu penjaga gawang panutan saya, yang menjadi inspirasi saya, tegas Giovanni van der Wijs. Darah Indonesia Giovanni van der Wijs berasal dari sang ayah, namun ia mengaku kakek dan neneknya berasal dari Indonesia. Bahkan sang nenek disebut Giovanni van der Wijs lahir di Jakarta. Darah Indonesia saya berasal dari ayah saya. Kakek dan nenek saya lahir di Indonesia, tapi nenek saya beberapa bulan lalu baru saja meninggal dunia. Satu yang saya tahu, nenek saya lahir di Jakarta, ujar Giovanni. Rivaldo Pakpahan terlihat berpamitan dengan rekan-rekannya di timnas Indonesia U23. Saat ini timnas Indonesia U23 sedang menjalani TC menjelang kejuaraan ASEAN Cup U23 2025. Jumlah pemain yang dipanggil oleh pelatih Gerard Van den Broek mencapai 28 orang. Namun satu pemain, Rivaldo Pakpahan, kemungkinan besar tidak akan masuk dalam skuad akhir timnas Indonesia U23. Striker timnas Indonesia U23 Hoki Caraka menjelaskan bahwa Rivaldo Pakpahan harus pulang karena mengalami cedera. Rivaldo kan ada injury, dia harus keluar karena penyembuhan, ungkap Hoki Caraka. Di sisi lain, Rivaldo Pakpahan merasa sangat kecewa karena tidak dapat berpartisipasi di ASEAN Cup U23 2025. Dia menyatakan bahwa selama menjalani TC, ia telah berusaha keras untuk mendapatkan kepercayaan diri dari sang pelatih Gerard Van den Broek. Namun ia harus menerima kenyataan bahwa cedera ini memaksanya untuk pulang dan menjalani proses pemulihan. Selamat malam semuanya. Saya pikir ini tidak mudah untuk saya. Saya ingin bermain untuk tim ini, tetapi saya cedera, ujar Rivaldo. Pemain yang lahir di Tapanuli Utara ini juga memberikan dukungan terbaik untuk timnas Indonesia U23. Ia berharap Garuda Muda dapat meraih gelar juara di ajang Piala AFF U23 2025. Dia juga mengucapkan terima kasih kepada Gerard Van den Broek dan seluruh staf pelatih atas kesempatan yang diberikan selama ini.
Setelah berpamitan, Rivaldo mendapatkan dukungan semangat dan juga pelukan dari rekan-rekannya. Saya berharap kita juara. Terima kasih untuk coach dan semuanya yang sudah dilakukan. Saya mendapatkan banyak pengetahuan baru. Pungkas Rivaldo Pakpahan.